Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama yang sangat saya muliakan, para segenap asatid yang sangat saya muliakan, para santri putra putri yang sangat saya banggakan, serta semua yang sangat saya hormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan pengajian secara online kitab Mabadi' Fiqih Juz 2. Ini adalah suatu pembelajaran pengajian secara online untuk anak SMP. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rizki kita, rizki orang tua kita dan guru-guru kita mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta wa hadrati jami' asatidina wa mu'allimina masyayikhina wa masyayikhina, khususan li hadrati Kiai Ismail Ibrahim, Kiai Bashiruddin Ismail, wa ila hadrati Kiai Ibnu Amiruddin Ismail, wa ila hadrati Mbahnya Husnul Khatimah punya Mukarramah Gus Imam Sampurna Ismail Husam Suduha, Wafrallahu warahmatullahi ta'ala alaihim, wa antarzuqna uluman nafi'ah, rizqan tayyiban halalan wasi'an mubarakan, wa khusnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang sangat saya hormati, kita awali dengan membaca suratul Fatihah tadi, kemudian kita lanjutkan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kala nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalan dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Anak-anakku, apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman sifatnya Allah Maha Pengasih, ini diberikan kepada makhluk Allah, baik itu yang makhluk hidup maupun makhluk yang benda mati. Nah, Ar-Rahman ini diberikan Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti, baik untuk orang Islam maupun non-Islam. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah, ini hanya diberikan Allah di akhirat saja. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Lanjut, ahkamul islami, ya. Ahkamul islami utawi piro-piro hukumi Islam. Soal, kam iku piro ahkamul islami utawi piro-piro hukumi Islam. Soal, berapa hukumnya Islam itu? Ada berapakah hukum Islam itu? Jawab, ahkamuhu utawi piro-piro hukumi Islam iku khamsatun ana 5.
Adapun hukum-hukum Islam itu ada 5. Al-fardu suwiji fardu, was-sunnatu lan sunnah, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh. Hukum-hukum Islam itu ada 5, yaitu 1 fardu, 2 sunnah, 3 al-mubah, 4 haram, dan yang kelima adalah makruh. Jadi hukum Islam itu ada 5, fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Apa pengertian daripada fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh? Yang pertama yang saya jelaskan di sini ada soal. Mal fardu, ma iku opo? Al fardu utawi fardu. Apa yang dinamakan fardu itu? Jawab. Huwa utawi fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Apa fi'luhu ngelakoni al wajib. Fa idza fa'alahu mongko nalikane ngelakoni ing al wajib sapa al mukallafu wong mukallaf, yanalu mongko bakal merkoleh sopo al mukallaf merkoleh sawaban ing ganjaran. Wa idza tarakahu lan nalikane ninggal sopo al mukallaf ing al wajib, yanalu mongko bakal merkoleh sopo al mukallaf iqaban ing siksa. Jadi apa yang dinamakan fardu iku huwa al-wajibu fi'luhu, yaitu perkara yang wajib dilakukan. Fa'idha fa'alahul mukallaf, apabila seorang mukallaf itu apa? Al-baligh wal-akil. Apa itu? Orang yang sudah balik dan berakal. Apabila al-mukallaf itu melakukan sesuatu yang diwajibkan tersebut, maka yanalu thawaban, dia akan memperoleh pahala. Wa idza tarakahu, dan apabila dia meninggalkan perkara yang wajib, maka yanalu iqaban, dia akan mendapatkan siksa. Seperti halnya contoh sholat dalam sehari semalam itu ada 5 waktu: asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Apabila salah satu di antara 5 waktu itu dikerjakan atau ditinggalkan, kalau dikerjakan maka akan memperoleh pahala, tetapi apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa. Itu yang dinamakan fardu. Apa fardu? Perkara yang wajib dilakukan. Bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Itu soal yang kedua dan jawaban yang kedua. Sekarang kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal kam iku piro? Apane nau'an macemi al fardu utawi fardu? Ada berapa macam fardu itu? Jawab, nau'ani. Utawi fardu iku ana loro. Fardu ainin, suwiji fardu ain, wa fardu kifayatin lan fardu kifayah.
Adapun fardu itu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Jadi fardu itu terbagi menjadi dua, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Apa pengertian fardu ain dan fardu kifayah? Soal selanjutnya ini akan dibahas. Soal ma iku opo al fardu utawi fardu al ainu kang bangsa ain. Jawab, wa utawi fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu ngelakoni al wajib. Wajib kanggo sinten? Ala kulli mukallafin, ing atase saben-saben wong mukallaf. Kas sholati kaya dene salat, wasyami lan poso. Dadi fardu ain itu adalah perkara yang wajib dilakukan bagi setiap orang mukallaf. Di setiap orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah baligh dan berakal, itu wajib melakukan perkara yang wajib melakukan sesuatu perkara yang diwajibkan oleh Allah. Itu namanya fardu ain. Jadi setiap mukallaf, orang yang baligh dan berakal, wajib melakukan perkara tersebut. Seperti hanya sholat. Apabila dia sudah baligh tapi dia tidak berakal, misalkan seperti orang gila, maka orang gila tersebut tidak wajib untuk melakukan sholat. Juga apabila dia berakal tapi dia masih baligh, ketika dia meninggalkan sholat atau tidak sholat misalkan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia belum baligh. Akan tetapi dalam Islam mengajarkan bila anak-anakmu itu sudah berumur 7 tahun, maka ajarilah. Nah, ketika dia sudah berumur 9 tahun, maka bila dia tidak melakukan sholat, maka harus dididik. Dalam arti di situ memukul bukan berarti dipukul sungguh, bukan, tetapi memukul dengan kata mendidik. Dan bila dia sudah baligh dan berakal, kalau dia meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan dosa. Bila orang tuanya tidak menegurnya atau tidak menyuruhnya, maka orang tua juga akan mendapatkan dosa. Karena bagaimanapun anak itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kalau berada di rumah, maka kewajiban orang tua untuk selalu mengingatkan kepada anak-anaknya. Kalau berada di pondok, maka kewajiban kiainya, kewajiban ustadz-ustadzahnya dan pengurusnya itu untuk selalu mengobratnya. Itu tentang fardu ain. Fardu ain adalah suatu perkara yang wajib dilakukan bagi setiap mukallaf. Sama dengan seperti halnya dengan puasa. Puasa apa yang wajib dikerjakan? Yakni puasa fardu, yakni puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Kalau puasa sunnah, kalau puasa Ramadan maka wajib dikerjakan. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Maka barang siapa yang ada udzur, misalkan sakit atau bepergian, maka boleh tidak puasa, kan tetapi harus diqodho ataupun disaur. Apa disaur itu? Ya diqodho, ya nanti pada bulan
yang lain itu harus diqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan soal ma iku apa al fardu utawi fardu al kifaiyu kang bangsa kifayah. Apa yang dinamakan dengan fardu kifayah? Jawab, huwa utawi fardu kifayah iku al wajibu perkara kang wajib. Apa sing wajib fi'luhu ngelakoni al wajib ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira mukallaf. Wa idza fa'alahu lan nalikane nglakoni ing al wajib sapa wahidun wong siji sakata mongko gugur apa fi'luhu anil bakina saking sekerine wong akeh kabeh kasolatil janazati kaya salat jenazah kasolatil janazati kaya salat jenazah. Apa itu yang dinamakan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan bagi seluruh orang mukallaf. Akan tetapi wa idza fa'alahu wahidun, apabila salah satu di antara orang tersebut itu sudah ada yang melaksanakan, maka saqata anil bakin, orang yang lain itu gugur kewajibannya. Bila mana seluruh orang mengerjakan, ya boleh-boleh saja, itu juga mendapatkan pahala. Tetapi bagi yang lain tidak melakukan, maka dia tidak berdosa. Ya, itu namanya perbedaannya antara fardu kifayah dengan fardu ain. Kalau fardu kifayah, kalau salah satu di antara orang mukallaf itu sudah ada yang mengerjakan, maka orang yang lain apabila ada uzur tidak melaksanakan itu tidak berdosa. Kasolatil janazati, seperti halnya sholat jenazah, mensolati mayat. Itu kalau untuk fardu ain itu wajib dikerjakan bagi setiap orang yang sudah baligh maupun yang sudah berakal. Kalau dia salah satu saja yang meninggalkan sholat atau tidak berpuasa, maka dia berdosa. Tapi kalau fardu kifayah itu apabila dikerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Apabila tidak dikerjakan, tetapi di dalam satu desa atau dalam satu kampung di situ sudah ada yang mengerjakan, sudah ada yang mensolati jenazah, maka kewajiban yang lain itu gugur. Dalam arti tidak berdosa. Itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Soal ma iku apa as-sunnatu utawi. Jawab, dinamakan sunnah itu iya utawi sunnah iku al-amru perkara al-mustahabbu kang den sunahaken apa fi'luhu ngelakoni al-amru. Saya ulangi, iya utawi sunnah iku al-amru perkara
al mustahabbu kang den sunahaken apa fi'luhu ngelakoni al amru. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'alahu ngelakoni sapa man ing al amr yanalu mongko bakal merkoleh sapa man sawaban ing ganjaran. Waman lan utawi sapane wong iku tarakahu ninggal sapa man ing al amr la yanalu mongko ora bakal merkoleh sapa man ikoban ing siksa. Jadi yang dinamakan sunnah adalah suatu perkara yang disunahkan untuk dilakukan, suatu perkara yang sunnah untuk dikerjakan. Faman fa'alahu yanalu thawaban. Apabila seseorang tersebut melakukan perkara tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Wa man tarakahu la yanalu iqaban. Dan bila seorang tersebut itu meninggalkan suatu perkara tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan dia tidak berdosa. Sebagaimana contoh salah satunya adalah apa? Dia itu misalkan siwakan. Siwakan itu ketika dia sebelum sholat, dia disunahkan untuk bersiwakan. Kalau dia bersiwakan, maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia tidak siwakan, dia tidak mendapatkan dosa. Itu salah satu daripada contoh sunnah. Adapun contoh-contoh yang lain masih banyak. Di dalam sholat pun di situ ada perkara yang wajib dikerjakan atau yang namanya rukunnya sholat. Ada suatu perkara yang termasuk sunnah di dalam sholat itu sendiri. Contohnya adalah baca iftitah sebelum membaca Fatihah di dalam sholat. Bila seseorang ketika dia sholat dia membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsira, itu kemudian tangan misalnya ketika takbiratul ihram kemudian dia mengangkat kedua tangan, ini kan disunahkan bukan wajib mengangkatnya. Kalau niatnya wajib, tetapi kalau mengangkat tangan kedua tangan ini tidak wajib tetapi sunnah. Apabila ada seorang yang sholat kemudian langsung sendakap seperti ini boleh ya, tetapi dia tidak mendapatkan sunnahnya dalam takbiratul ihram. Masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain seperti halnya amin ketika sudah waladhdallin kemudian makmum menjawab amin, itu sunnah. Apabila misalkan makmumnya tidak membaca amin, ya dia tidak mendapatkan dosa. Tapi ya sesuatu hal sunnah apabila tidak dikerjakan kan sangat rugi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pada pertemuan pertama ini kita semua diberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.